Tapi kali ini dia mulai menunjukkan wajah aslinya dengan mendorong Myeonam ke dalam kolam. Padahal dia sudah tahu kalau Myeonam tidak bisa berenang. Vivin terang-terangan mengaku kalau dia marah pada Myeonam. Karena sejak Myeonam datang dia mencuri perhatian semua orang termasuk Jiro. Dia mencintai Jiro dan selalu berharap Jiro akan membuka hati untuknya. Tapi gara-gara Myeonam, Jiro malah mengumumkan pada semua orang kalau dia tidak pernah setuju dengan pertunangannya. Gara-gara Myeonam, Jiro menolaknya di hadapan semua orang. Tapi aku tidak tertarik pada Jiro, Vivin, ucap Myeonam. Vivin tidak percaya dan terus memaksa Myeonam untuk mengaku kalau dia telah berusaha mencuri Jiro darinya. Teman-temannya Vivin langsung maju dan membuli Myeonam. Bahkan kali ini pembulian yang mereka lakukan pada Myeonam jauh lebih parah dari sebelumnya. Dan parahnya lagi mereka bahkan merekam semua pembulian itu. Tapi untunglah Minton dan Oson cepat datang menolongnya dan merebut rekaman pembulian. Minton langsung marah dan ingin balas memukul Vivin. Dia tidak peduli bahkan sekalipun dia harus memukul perempuan. Karena apa yang Vivin lakukan pada Myeonam jelas sudah sangat keterlaluan. Tapi Myeonam tetap berbaik hati dan menghentikan Minton sebelum Minton sempat mengayunkan tinjunya kepada Vivin. Myeonam bahkan menyatakan akan pergi karena dialah penyebab masalah ini. Oson dan Minton membawa Myeonam keluar dari sana. Mereka ingin membawanya ke rumah sakit tapi menolak. Dia bahkan tidak membiarkan Minton menyentuhnya dan pulang sendirian. Di tengah jalan Myeonam menemukan sebuah cermin pecah. Dia menatap bayangan wajahnya di kaca dan melihat bekas-bekas tamparan teman-temannya Vivin. Semua ini membuatnya kembali teringat saat dulu dia dihina dan dicaci sebagai orang jelek. Kepercayaan diri Myeonam akhirnya hancur lagi sampai-sampai dia kembali seperti dulu menutupi wajahnya dengan tas karton. Dia berjalan dan terus berjalan dengan wajah tertutup kertas karton tanpa menyadari kehadiran Jiro yang dari tadi mengikutinya. Saat Myeonam duduk di bangku, Jiro akhirnya mendekatinya dan duduk di sampingnya. "Jadi kau kembali jadi gadis kepala kardus seperti yang dulu?" tanya Jiro. Jiro berusaha menghibur Myeonam tapi Myeonam malah gemetaran. Jiro pun jadi cemas melihatnya. Myeonam berkata kalau dia baik-baik saja. Tapi jelas saja Jiro tidak percaya. "Kau bohong denganku, kau bisa menunjukkan kelemahanmu." Saat itu tubuh Myeonam gemetaran hebat. Jiro jadi makin cemas dan langsung melepas tas karton Myeonam dari kepalanya dan mendapati Myeonam sedang terseduh-seduh dengan wajahnya yang merah. "Siapa yang melakukan ini padamu?" ucap Jiro. Myeonam langsung menangis dalam pelukan Jiro. "Tidak apa-apa Myeonam, aku ada di sini." Walaupun Myeonam sudah mulai tenang, dia tetap tidak mau memberitahu Jiro tentang apa yang terjadi padanya. "Dulu kukira dunia luar itu hebat dan menyenangkan. Kukira aku akan menemukan teman baik dan punya kehidupan yang baik. Tapi saat aku benar-benar keluar dunia malah jadi semakin menakutkan. Orang-orang yang kukira temanku ternyata mereka adalah musuhku. Karena itulah orang bilang jangan menilai orang dari penampilannya. Kita harus mengenal mereka selama beberapa waktu untuk mengetahui jati diri mereka yang sebenarnya," ucap Jiro. "Aku akan berhenti sekolah dan mengurung diri di dalam rumah lagi. Setidaknya di sana aku aman." Jiro lalu berkata kalau terus-terusan mengurung diri di tempat aman itu, terluka itu memang tidak enak. Tapi hal itu pula bisa membuat diri kita jadi lebih kuat. Jangan menyerah semudah itu, pikirkan berapa banyak pengorbanan saat kau memutuskan untuk melepas kardus itu dari kepalamu. Sudah terlalu terlambat untuk mundur, sekarang semangatlah, mulai sekarang siapapun yang menyusahkanmu, aku akan menjatuhkan mereka untukmu. Malam harinya Jiro mengantarkan Myeonam pulang. Setibanya di rumah mereka mendapati Minton yang sudah menunggu Myeonam. Sejak melihat Minton ingin menghajar Vivin, Myeonam sekarang jadi takut pada Minton. Minton berusaha menjelaskan kalau dia jadi seperti tadi karena dia sangat marah atas apa yang Vivin lakukan padanya. Tapi bagaimanapun mereka itu perempuan, ucap Myeonam. "Aku tidak peduli tentang gender, mereka telah membulimu." "Bagaimana kalau aku sampai datang terlambat?" ucap Minton. "Terima kasih Minton, terima kasih karena telah mengkhawatirkanku. Tapi seharusnya kau tahu kalau aku benci dengan kekerasan." Minton jadi merasa bersalah dan akhirnya meminta maaf atas kekasarannya tadi. Myeonam juga berterima kasih karena Minton telah menolongnya tepat waktu. Minton ingin membantu mengobati lukanya Myeonam, tapi Myeonam langsung menolaknya dan berkata kalau dia akan minta ayahnya saja yang mengobati. Myeonam berusaha menyembunyikan luka-lukanya dari ayahnya dan mau langsung masuk kamar. Tapi melihat tingkah laku Myeonam sedikit aneh, Hitler langsung menghentikannya. Pak Hitler memaksa Myeonam memperlihatkan wajahnya dan langsung kaget mendapati pipi Myeonam terluka. Pelawan menduga yang melakukan itu pasti Jiro.
Dia langsung marah dan bersumpah akan menghajar Jiro, tapi Miyunam cepat-cepat mengoreksi kalau bukan Jiro pelakunya. Hitler marah besar dan menuntut Miyunam untuk memberitahu siapa orang yang melukai Miyunam sampai seperti ini. Pak Hitler bahkan melarang Miyunam untuk pergi ke sekolah lagi. Miyunam berusaha menenangkannya dan memberitahu Pak Hitler kalau dia akan kembali ke sekolah dan menyelesaikan masalah ini sendiri. Miyunam sekarang tidak mau lagi menghindari masalah dengan mengurung dirinya di rumah terus-terusan. Walaupun berat, tapi Pak Hitler akhirnya mengizinkan Miyunam kembali ke sekolah, tapi dengan sebuah peringatan. Miyunam tidak boleh lagi dapat masalah. Jika tidak, maka Miyunam tidak boleh kembali ke sekolah. Keesokan harinya di sekolah, Minton dan Oson menonton video rekaman pembulian. Minton punya ide untuk memposting video rekaman ini ke web sekolah agar semua orang tahu betapa kejamnya Vivin. Minton yang membenci setengah mati pada Vivin langsung setuju pada ide Oson. Setelah video itu terupload, Jiro menontonnya dan langsung pergi melabrak Vivin. Vivin berusaha membela diri kalau dia melakukan semua itu karena dia mencintai Jiro. Tapi tetap saja perbuatannya itu jelas tidak bisa dibenarkan. Kalau kamu marah karena aku tidak membalas cintamu, kau sakiti saja aku, jangan orang lain. Vivin tidak mengerti memangnya apa kekurangannya dibandingkan Miyunam. Aku jauh lebih cantik dan pintar. Dia itu jelek. Jelek-jelek kau bilang, Vivin, ucap Jiro. Orang yang benar-benar jelek itu sebenarnya kau. Awalnya aku kira kita masih bisa jadi teman. Tapi sekarang maaf saja. Kurasa kau bahkan tidak pantas jadi temanku. Setelah mengetahui video rekaman tersebut membuat Miyunam langsung menggerutu. Oson merasa apa yang dilakukannya ada baiknya. Buktinya dia dengar Vivin barusan sedang disidang oleh Jiro di hadapan orang banyak. Saat Miyunam dan Oson hendak pulang, Oson melihat seorang pria berdiri di luar pagar dan terus-menerus melihat ke arah Miyunam. Miyunam jadi takut karena dia tidak mengenal pria itu. Oson berusaha menenangkan Miyunam karena dilihat dari penampilannya pria itu tampaknya tidak berbahaya. Tapi saat Miyunam keluar dari sekolah, pria itu malah membuntutinya. Bahkan saat Miyunam naik bis pun pria itu juga langsung naik bis dan parahnya lagi tiba-tiba ada seorang pria yang duduk di samping Miyunam. Jelas saja menjadi semakin ketakutan. Tapi ternyata yang duduk di sebelahnya adalah Jiro, yang dari tadi sengaja membuntuti Miyunam karena melihat pria asing tersebut. Jiro penasaran siapa pria itu. Teman Miyunam kah? Ucap Jiro. Tentu saja tidak, ucap Miyunam cemas. Jiro langsung menyeretnya turun sekarang juga. Usahanya tersebut sukses membuat si pria asing gagal membuntuti Miyunam. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang hampir saja menabrak Miyunam. Jiro bergerak cepat menyeretnya menepi. Lalu memarahi si pengemudi marah dan jadilah kedua pria itu saling berkelahi. Gara-gara masalah itu Jiro langsung dibawa ke kantor polisi. Tetapi dia berhasil keluar dengan cepat berkat bantuan seorang pengacara. Ia mengeluh sudah capek membantu Jiro keluar penjara terus. Jiro dengan santainya memberitahu Miyunam kalau dia sudah jadi pengunjung tetap kantor polisi. Bahkan kalau Miyunam mau mencarinya, Miyunam bisa menemukannya di kantor polisi atau di rumah sakit atau juga di sekolah. Miyunam tidak percaya melihatnya bagaimana bisa Jiro tersenyum. Padahal dia baru saja keluar dari kantor polisi. Jiro berkata kalau dia seperti ini karena Miyunam selalu membuatnya cemas. Setelah itu mereka duduk di pinggir sungai di mana Miyunam membantu mengobati lukanya Jiro. Jiro lalu kesakitan tapi Miyunam langsung memprotesnya. Si pengemudi yang Jiro hajar itu pasti terluka jauh lebih banyak daripada Jiro, ucap Miyunam. Kalau dia benar-benar menabrakmu, apa yang kulakukan padanya sama sekali tidak sebanding. Tapi aku kan tidak tertabrak, aku masih hidup. Syukurlah kau masih hidup. Jika tidak, aku akan menghajarnya sampai dia mati. Aku tidak akan bisa memilikimu kembali, ucap Jiro. Miyunam terus menggerutu sampai membuat Jiro protes dan mengancam. Kalau Miyunam tidak mau berhenti mengomel, maka aku akan menciummu. Miyunam langsung tutup mulut. Miyunam bertanya-tanya kenapa Jiro menyukai tempat ini, tanya Miyunam. Karena tempat ini tenang, ujar Zero. Miyunam tidak percaya mendengarnya orang seperti Jiro yang setiap hari berkelahi di sana-sini menyukai ketenangan. Miyunam tidak mengerti kenapa Jiro selalu suka cari perkara. Dia mengaku bukannya dia suka cari perkara. Hanya saja dia tidak bisa tinggal diam tiap kali melihat ada masalah. Lalu diperlihatkanlah flashback dulu saat Jiro masih kecil. Dia punya seorang adik. Saat mereka sedang bermain, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju sangat kencang ke arah adiknya dan menabraknya. Adiknya Jiro meninggal dunia. Seketika si pengemudi melarikan diri dan tidak pernah tertangkap. Jiro yang menyaksikan kejadian itu tapi dia tidak bisa berbuat apapun.
Kembali ke masa ini, kejadian itulah yang membuat Jiro jadi seperti sekarang ini. Kejadian itulah yang membuat Jiro memutuskan untuk jadi orang yang kuat. Sebagai kompensasi atas rasa bersalah karena tidak bisa melindungi adiknya. Kau dan aku punya masalah yang sama. Sementara aku memutuskan untuk melarikan diri dari masalah, ucap Myunam. Myunam pulang malam harinya, dia melihat Minton di rumahnya. Dan sepertinya sedang memperlihatkan sesuatu pada Pak Hitler. Gara-gara itu Pak Hitler langsung ngomeli Myunam. Myunam heran memangnya dia melakukan apa lagi. Hitler lalu memperlihatkan video rekaman saat Jiro berkelahi dengan si pengemudi. Ayahnya marah-marah karena Myunam bergaul dengan si tukang rusuh itu dan membuat masalah setiap hari. Hari ini Jiro menyelamatkanku, ayah. Mobil itu hampir saja menabrakku, karena itulah Jiro jadi marah besar kepada si pengemudi. Aku jadi tidak yakin sekarang apakah mengirimnya kembali ke sekolah itu ide bagus atau buruk, ucap Minton. Betul, kata Pak Hitler. Myunam mendengar ucapan mereka berdua menjadi heran. Apalagi setelah kata-kata itu terucap. Mereka berdua langsung canggung dan berusaha mengalihkan topik dengan mengeluh lagi. Tentang betapa berbahayanya Jiro. Pak Hitler bahkan terang-terangan memuji-muji Minton dan menuntut Myunam untuk berhenti bergaul dengan berandalan semacam Jiro. Kesal dengan sikap ayahnya, Myunam langsung curhat ke teman-temannya di situs Agri Dagling Club. Tapi jelas saja teman-temannya lebih mendukung ayahnya Myunam. Ayahnya Myunam melarang Myunam bergaul dengan seorang berandalan Kan demi kebaikan Myunam juga. Myunam tidak setuju dengan mereka karena selama ini Jiro sangat baik padanya. Mereka jadi penasaran apa Myunam menyukai Jiro. Myunam bersikeras menyangkalnya. Dia hanya merasa kalau Jiro itu sebenarnya bukan orang jahat. Lalu bagaimana dengan Minton? Ucap teman-temannya, jangan-jangan Myunam menyukai keduanya. Keesokan harinya Minton mengajak Myunam piknik berdua. Minton seperti biasanya menggodai Myunam terus. Dia lalu tanya apa Myunam bahagia saat bersamanya. Myunam menjawab, itu karena Minton adalah temannya. Minton kecewa karena bukan jawaban seperti itu yang dia inginkan. Dia langsung mengingatkan Myunam kalau dia ingin jadi lebih dari sekedar teman. Walaupun Myunam pernah menyatakan cintanya, tapi orang yang di hadapannya waktu itu bukan dia. Karena itulah Minton ingin mendengar pengakuan Myunam sekali lagi. Myunam ragu. Minton yang mendengarkan dan melihat wajahnya dengan penasaran. Tapi karena wajahnya Minton kelihatan lucu, Myunam langsung memotretnya dan ingin menguploadnya ke Facebook. Minton langsung menggerutu karena Myunam malah bercanda di saat seperti itu. Dia menghentikan Myunam dan kembali menuntut jawaban Myunam. Myunam langsung terdiam ragu. Minton kecewa tapi dia memutuskan untuk tidak memaksa Myunam. Maafkan aku Minton, ucap Myunam. Kenapa minta maaf? Kau kan belum menolakku, iya kan? Aku ini orang yang gigih, nanti kau akan tahu kemampuanku dan betapa seksinya aku, ucap Minton. Kau itu terlalu kepedean tahu, ucap Myunam. Malam harinya Minton mengantarkan Myunam pulang. Minton melaporkan segala kegiatan mereka hari ini dengan sangat detail kepada Pak Hitler yang langsung menanggapi semuanya dengan berbagai pujian. Myunam jelas heran melihat sikap ayahnya yang sepertinya sangat menyukai Minton. Saat Myunam kembali ke kamarnya, dia malah mendapati Jiro sedang berbaring santai di kasurnya. Myunam langsung panik dan berusaha memaksa Jiro untuk keluar. Tapi usahanya mengusir Jiro gagal total karena Jiro sangat keras kepala. Myunam beritahu Jiro kalau ayah yang melarangnya untuk bergaul dengan Jiro. Tapi Jiro dengan santainya bilang kalau aturan dibuat untuk dilanggar. Untuk apa Jiro datang? Tanya Myunam. Hari ini kau pergi kencan dengan si cowok angkuh itu. Apa kau senang Myunam? Jadi Jiro datang hanya untuk menanyakan masalah sepele itu. Jiro terus menuntut jawaban. Myunam membuatnya kesal. Myunam berkata kalau dia senang Minton membuatnya tertawa sepanjang hari. Jiro cemburu setiap kali Myunam bersamanya. Meski Myunam itu malah menangis atau mengomel. Apa kau tidak pernah merasa senang bersama aku? Tidak pernah kau selalu membuatku cemas tahu, ucap Jiro. Enggak kau orang yang selalu membuat kepalaku sakit, ucap Myunam. Jiro langsung senang mendengarnya. Puas mendapat jawaban yang diinginkannya, Jiro akhirnya mau bangkit dan beranjak pergi. Keesokan harinya di sekolah, Myunam dan Ozon membahas tentang dua cowok yang mengejar Myunam. Myunam mengaku kalau sekarang dia tidak yakin dengan perasaannya pada Minton. Tapi dia juga bingung dengan perasaannya pada Jiro. Ozon tidak setuju kalau Myunam menyukai Jiro. Dia itu preman nomor 1 di sekolah ini, jadi Myunam harus menjauh sejauh mungkin dari Jiro.
Aku tahu itu, tapi aku sudah berusaha menghindar sejauh mungkin darinya. Dan dia selalu punya cara untuk kembali padaku. Aku bahkan tidak tahu di mana dan kapan dia muncul. Oson terus berusaha meyakinkan Myunam kalau Minton itu baik, tampan, dan perhatian. Tapi semua pujian Oson itu malah membuat Myunam curiga, jangan-jangan Oson menyukai Minton, ucap Myunam. Oson menyangkalnya dan bersikeras kalau dia hanya ingin menyatukan Minton dan Myunam. Tiba-tiba mereka mendapati ulang si pria kejadian kemarin diam-diam, membuntutinya itu muncul lagi. Kali ini dia bahkan tidak repot-repot membuntuti Myunam dan langsung menghadangnya. Jiro datang tepat saat itu juga dan langsung melabrak si pria asing itu. Pria itu memperkenalkan namanya adalah Tar. Dia lalu memberitahu Myunam bahwa dia dan Myunam dulu sekolah di SD yang sama dan dia adalah salah satu anak yang dulu pernah membuli dia. Dia mengaku kalau dia menunggui Myunam di depan gerbang sekolah karena dia ingin meminta maaf atas apa yang pernah dia perbuat pada Myunam dulu. Ia meyakinkan Myunam kalau anak-anak itu dulu mengejek Myunam sebenarnya hanya untuk bercanda. Myunam tidak percaya mendengarnya. Biarpun menurut mereka semua itu cuma bercanda, tapi apa yang mereka lakukan padanya telah membuatnya jadi sangat menderita. Sampai-sampai dia mengurung dirinya di dalam kardus selama bertahun-tahun. Aku minta maaf, aku sungguh-sungguh minta maaf. Karena membuatmu merasa buruk, maafkan aku, tolong. Jangan marah, aku benar-benar minta maaf, Myunam. Saat Myunam masih tidak menjawabnya, tertanya kenapa kau bisa memaafkan Minton tapi aku tidak. Ternyata Minton adalah anak yang dulu Myunam tembak tapi kemudian menolak Myunam dan mengatai Myunam itu jelek. Mintonlah anak yang pertama kali mengetahui Myunam itu jelek. Dan episode 5 pun berakhir. Terima kasih.